Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah pemanenan. Kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita dengan materi PUH. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami apa yang disampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, silahkan menuliskan nama dan NIM Anda di kolom komentar sebagai bukti presensi Anda. Dan ketika nanti ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, silahkan Anda tulis juga pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Seperti itu, kita lanjutkan materi kita. Kalau di video yang lalu, bukan minggu ya, kalau di video yang lalu kita membahas tentang pengangkutan. Saat ini kita akan membahas tentang PUH. Apa itu PUH? PUH adalah penataan usahaan hasil hutan. Jadi hasil hutan itu ditata usahakan atau dicatat, diadministrasikan. Nah, dalam kegiatan pengangkutan itu juga membutuhkan yang namanya PUH, penata usahaan hasil hutan, atau PUH mencakup juga kegiatan dalam kegiatan pengangkutan hasil hutan. Nanti kita akan lihat lebih jelas, lebih detail apa itu PUH. Nah, sebelum kita menuju ke PUH, kita lihat sekilas tentang legalitas kayu dan lacak balak. Nah, ini hubungannya adalah dengan nanti PUH itu ya. Yang pertama, produk kayu yang dipakai berasal dari kawasan hutan yang dikelola secara lestari. Jadi dengan adanya lacak balak atau legalitas kayu ini bisa memastikan atau bisa melacaknya bahwa produk kayu yang dihasilkan itu berasal dari kawasan yang dikelola secara lestari. Artinya ya secara lestari dan juga secara legal itu memang benar-benar diakui oleh negara, tidak hasil curian ataupun hasil illegal logging ya. Nah, kayu yang dipakai sebagai bahan industri dapat dilacak kembali identitas dan asalnya. Jadi ketika nanti Anda membeli kayu untuk industri itu ya, itu ketika datang ada dokumennya. Dokumen yang menyertai kayu tersebut itu ketika kita lacak, kita tulis gitu ya, itu nanti dari dokumen-dokumen yang ada itu bisa menuntun kita sampai dengan ke tempat asal kayunya itu. Kalau misalnya di HPH mana, nanti ketemu di petak berapa, pada RKT berapa, nomor pohon berapa, itu bisa terlacak. Nah, dengan itu, maka keterlacakan ini bisa membuktikan bahwa memang benar-benar kayu tersebut merupakan kayu yang legal berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian kayu dapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik dan benar. Jadi selama mulai dari sebelum menebang, mulai dari direncanakan sampai dengan tempat industri itu kayu didokumentasikan, ada dokumentasinya, ada administrasinya, jadi bisa tercatat mulai dari masih dalam bentuk tegakan sampai dengan sudah menjadi log per log. Jadi itu tadi fungsinya dari legalitas kayu dan lacak balak. Artinya kita dengan legalitas kayu dan lacak balak bisa memastikan bahwa kayu yang kita perdagangkan itu merupakan kayu yang legal atau kayu yang
yang resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara. Verifikasi legalitas KALU berdasarkan P38 tahun 2009 yang merupakan kepastian areal dan hak pemanfaatan dengan kriteria unit manajemen terletak di kawasan hutan produksi. Jadi ini memastikan bahwa memang letak areal dan hak pemanfaatan itu benar-benar di kawasan hutan produksi, bukan di kawasan hutan konservasi ataupun hutan lindung seperti itu ya. Jadi ya ini memastikan pemenuhan sistem dan prosedur penerbangan yang sah dengan kriteria antara lain adanya rencana penerbangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dokumen kayu yang sah, dan identitas kayu yang sesuai. Jadi dengan adanya verifikasi legalitas kayu atau VLK ini jadi kayu yang diproduksi itu memang sudah memang benar-benar direncanakan, dan itu RKT-nya, rencana tahunannya, itu sudah disahkan oleh pejabat berwenang, dan kayu yang dikeluarkan itu juga sesuai dengan apa yang sudah disahkan di dalam RKT tersebut. Nah, selanjutnya pemenuhan kewajiban yang melekat seperti pemenuhan kewajiban yang pembayaran dana reboisasi dan PSDH. Jadi adanya VLK ini mampu ditujukan juga untuk memenuhi dana reboisasi dan PSDH yang ini merupakan salah satu pemasukan untuk negara. Nah, dengan adanya VLK itu kan datanya tercatat semua ya, apa yang dijual, apa yang dikeluarkan itu kan dari hutan negara, maka nanti dari data tersebut bisa diambil DR dan PSDH. Kemudian yang terakhir, pemenuhan aspek sosial lingkungan dan sosial yang terkait dengan dokumen yang berkaitan dengan AMDAL dan pelaksanaannya. Jadi salah satu pemenuhan aspek sosial ataupun aspek lingkungan itu merupakan salah satu kriteria untuk bisa mendapatkan verifikasi legalitas kayu. Jadi dengan VLK itu kita bisa memastikan bahwa satu perusahaan itu bisa memenuhi aspek sosial lingkungan dan juga aspek sosial itu sendiri. Baik, sekarang kita mulai masuk dalam PUHH. Nah, PUHH yang dibahas di sini sebagian besar adalah dari PUHH yang ada di hutan alam. Nanti juga akan ada contoh-contoh PUHH yang dilakukan bukan di hutan alam, yaitu di hutan tanaman maupun di hutan rakyat. Nah, PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan atau peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH. Jadi di sini adalah kegiatan pencatatan mulai dari rencana produksi sampai dengan dia nanti diedarkan atau dia diangkut sampai ke tempat terakhir itu sampai dengan konsumen akhirnya, itu PUHH. Kemudian PUHH ini dilaksanakan dengan SIPUHH atau merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penata usahaan hasil hutan. Jadi di sini oleh negara sudah disiapkan sistem yang digunakan untuk mendukung PUHH tadi. Nah, jadi sistem itu ya mencakup dari mulai mempersiapkan sampai dengan dia menyebarkan informasi tentang PUHH ini. Jadi ada kegiatan atau ada aktivitas namanya PUHH dan dilaksanakan PUHH-nya dengan SIPUHH atau sistem
informasinya itu. Ini berbasis online ya. Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang dan atau dipungut berdasarkan izin atau hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi PUH ini dimaksudkan untuk membuat perusahaan itu tidak melakukan kecurangan sehingga hak-hak negara terhadap hasil hutan kayu itu masih terjamin gitu ya. Karena ada nanti istilah PSDA dan DR itu yang harus dibayarkan dari perusahaan ke negara. Itu merupakan hak-hak negara atas hasil hutan kayu yang ada di hutan alam. Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi. Jadi dengan adanya PUH itu pemerintah menjamin bahwa kayu yang dikeluarkan dari dalam hutan yang beredar di Indonesia itu merupakan kayu yang sifatnya legal atau kayu yang benar-benar itu direstui oleh negara untuk dilakukan penebangan dan diperdagangkan. Dan juga dengan adanya PUH tadi secara administratif semua kayu yang keluar dari hutan di Indonesia itu bisa tercatat. Jadi informasinya itu bisa terangkum dan lengkap. Nah, kemudian ruang lingkup penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan atau ditebang oleh pengelola atau pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPU. Jadi ini yaitu meliputi seluruh hasil hutan kayu. Hasil hutan kayu yang ada di hutan alam itu menjadi lingkup dari PUH. Dan ini dilaksanakan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa dilaksanakan melalui SIPU. Baik, berikut ini adalah alur PUH, yaitu yang dimulai dari perencanaan produksi, dari mulai merencanakan apa-apa yang akan diproduksi, kemudian setelah produksi dilakukan sebelum diangkut itu dilakukan pengukuran dan pengujian atau kurji, diukur, kemudian setelah diukur dan diuji hasilnya, hasil pengukuran dan pengujian tersebut dimasukkan ke dalam LHP atau dibuat LHP, laporan hasil produksi. Jadi dari laporan hasil produksi itu nanti diinput di SIPU-KH, kemudian setelah input selesai disahkan, barulah nanti ada kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu. Nah, jadi PUH tadi sesuai yang apa yang disampaikan di awal bahwa mencakup mulai dari merencanakan sampai dengan kayu tersebut diedarkan. Seperti itu. Jadi ini alurnya. Kita akan membahas satu persatu mulai dari perencanaan produksi sampai dengan pengangkutan hasil hutan kayu. Kita mulai dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini dimulai dari ITSP, yaitu inventarisasi dagangan sebelum penebangan. Anda tahu bahwa ITSP ini dilakukan sebagai salah satu input data yang dilakukan untuk pembuatan rencana pemanenan hasil hutan. Jadi dimulai dari situ PUH tadi. Dari perencanaan produksi yang pertama adalah ITSP. Kemudian dalam kegiatan ITSP tersebut pohon-pohon yang produktif atau pohon-pohon yang mau ditebang ya, diberikan label dengan informasi fungsi hutan,
nomor peta, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon, bebas cabang, dan kondisi pohon. Jadi nanti output dari ITSP adalah peta pohon. Kemudian semua yang dilakukan ITSP tadi dicatat dalam LHC, laporan hasil cruising. Dari laporan hasil cruising inilah nanti dasar dalam kegiatan penebangan. Dan ini juga sebagai dasar untuk membuat rencana karya tahunan atau RKT tadi. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan ITSP tadi, dari mulai perencanaan produksi setelah direncanakan, kemudian ada RKT-nya, dari RKT tersebut dilaksanakan penebangan. Nah, di sini setelah dilakukan dipilih pohon-pohon mana saja yang bisa ditebang, kemudian ditebang, terus setelah ditebang kemudian disyarat dan dikumpulkan di TBK. Nah, sebelum diangkut itu dilakukan kegiatan pengukuran dan pengujian. Nah, di sini seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan alam dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian. Jadi dilihat tadi kan sudah ada labelnya di setiap bontos kayu yang disyarat itu ada labelnya. Nah, di situ bisa digunakan untuk menetapkan jenisnya apa. Kemudian diukur dan diuji. Diukur panjangnya berapa, diameter berapa, terus ketika tonggaknya tidak rata ya diratakan, seperti itu. Hasil pengukuran dan pengujian dicatat dalam buku ukur elektronik dan diunggah dalam aplikasi Sibuha. Nah, itu dicatat. Itu nanti ketika dicatat dan diunggah ke Sibuha menjadi LHP, laporan hasil produksi. Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian dipisahkan antara hasil pengukuran per batang dengan hasil pengukuran stapel meter. Jadi ada dua. Kalau kayu itu termasuk blok itu mempunyai diameter yang cukup besar, itu bisa dilakukan pengukuran dalam per batang per batang atau per batang. Kemudian ketika kayu itu kecil-kecil ditumpuk-tumpuk, itu dihitung dengan stapel meter. Nah, Anda bisa mencari referensi tentang sebenarnya apa itu stapel meter, gitu ya. Seperti itu. Jadi pengukuran ada dua, pengukuran yang kayu bulat yang diukur per batang dan pengukuran stapel meter yang tumpukan-tumpukan kayu yang diukur untuk nanti dikonversi menjadi ukuran meter kubiknya atau kubikasinya. Kemudian pembuatan LHP setelah tadi diukur, ya tadi dimakan buku elektronik. Nah sekarang, itu kan cikal bakal terjadinya LHP. Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian batang per batang dilakukan penandaan pada bontos atau badan kayu menggunakan label ID barcode. Nah, ID barcode ini sudah terintegrasi dengan Sibuha. Jadi ketika sudah ada laporan hasil produksinya tadi, kemudian keluar barcode. Nah, barcode itu nanti dipasang di setiap batang pohon yang sesuai dengan jenisnya dan nomor pohonnya atau nomor lognya. Dalam beberapa hal, batang berasal dari satu pohon, maka diberikan ID barcode turunan dengan menambahkan nomor 01, 02, dan 03, seterusnya di belakang nomor ID barcode. Jadi misalnya satu pohon itu dibagi ke dalam 3 potongan, maka nanti ada ID barcode-nya misalnya 5532. Nanti untuk yang potongan pertama jadi 553201, potongan kedua 552 55302 dan yang terakhir 55303. Nah, seperti itu. Itu caranya. Nah, ini sebenarnya juga mirip di perum perhutani juga melakukan hal yang seperti itu.
Kemudian LHP dibuat secara elektronik melalui aplikasi SIBU-HH sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu bulat. Nah, jadi ini batas waktu LHP ini setiap bulan, tidak dibuat setiap bulannya. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa LHP ini dilakukan dengan aplikasi SIBU-HH. Jadi dengan adanya SIBU-HH ini sebenarnya juga memudahkan, jadi informasinya itu via online, tidak perlu menggunakan hard copy gitu ya. Nah, pembuatan LHP merupakan hasil verifikasi dan validasi data dengan rencana penerbangan pada RKTU BHHK, meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan, peta kerja tebangan, nomor pohon, jenis pohon, dan batasan diameter pohon yang boleh ditebang. Nah, tadi di awal ada kita sampaikan bahwa ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi dimulai dari ITSP tadi ya. Nah, di situ kan nanti dari ITSP itu dikirimkan untuk membuat RKTU BHK. Nah, LHP ini berfungsi sebagai validasi dan verifikasi. Nah, dari LHP dan akan kelihatan pohon mana saja yang ditebang, dari blok tebangan mana saja, itu nanti bisa terlihat. Jadi dari pihak dinas atau pemerintah itu bisa membandingkan, misalnya ada RKTU tahun 2019, nah, terus LHP-nya dilihat, oh ternyata dari tahun 2019 bulan Oktober misalnya nebang di sini, dilihat datanya disesuaikan dengan RKTU-nya apakah memang benar-benar peta itu terdapat dalam RKTU. Kalau tidak terdapat maka itu akan terjadi penyimpangan dan itu nanti akan bisa diselidiki lebih lanjut, bisa jadi temuan. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi. Jadi LHP ini sebagai pengkontrol untuk melihat apakah RKTU itu benar-benar dilakukan. Benar-benar dilakukan, apakah penebangan itu benar-benar dilakukan sesuai dengan RKTU atau tidak, produksinya sesuai dengan RKTU atau tidak. Nah, kalau tidak dilakukan dengan RKTU, maka misalnya ada tebangan di luar RKTU, blok-blok RKTU itu, maka dia perusahaan tersebut melakukan kegiatan illegal logging karena kegiatannya tersebut belum disahkan atau tidak sesuai dengan RKTU yang diajukan ke pemerintah. Ya, semacam itu. Nah, kemudian setelah dibuat LHP, barulah kayu-kayu tersebut bisa diangkut. Dengan adanya LHP tadi juga sebenarnya setelah adanya LHP tadi dibayarkan namanya PSDH dan DR. Setelah dibayarkan PSDH dan DR barulah bisa diangkut, gitu ya. Nah, setiap pengangkutan penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu atau SHK. Ini harus, jadi ketika Anda mengangkut kayu itu harus ada SKSHK. Kemudian dokumen angkutan hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan dengan satu tujuan, misalnya dari Lokon menuju ke TPK Industri. Hanya berlaku untuk satu itu saja, satu kali perjalanan saja, gitu ya. Tidak bisa untuk dua pemberhentian, gitu ya, atau tujuan. Nah, kemudian pengiriman, pengangkutan dan penerimaan pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirimkan, diangkut ataupun diterima. Jadi semua bertanggung jawab. Saya misalnya mengirimkan kayu, kemudian yang membawa kayunya itu misalnya pakai logging truck, operator logging truck itu juga bertanggung jawab terhadap apa yang dibawa. Kemudian yang dikirimi atau penerima itu juga bertanggung jawab. Ketika semua itu dokumennya bohong, maka ketiga aktor ini bisa
dilakukan pemeriksaan atau bertanggung jawab terhadap apa yang dikirimkan tadi, dilakukan tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang kebijakan pemanfaatan hutan. Jadi tadi PUH itu sampai dengan pengangkutan tadi ya. Nanti kita akan melihat lebih detail lagi tentang pengangkutan itu. Kita alihkan dulu tentang bahasan tadi, kita alihkan ke kebijakan pemanfaatan. Sebenarnya ini masih masih ada hubungannya, karena nanti kita setelah ini akan membahas lebih detail tentang sibuhanya juga, sibuha tadi. Itu ya. Oh ya, untuk pengangkutan tadi juga sebenarnya masih ada detail yang cukup banyak. Nanti Anda bisa baca lebih detailnya di peraturan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi pemanfaatan hutan itu berdasarkan Undang-Undang 4199, berdasarkan P6 tahun 2007 untuk PP 3 nomor 2008 dan juga Permen P42, P43 tahun 2015 dan juga P71 tahun 2016. Jadi berdasarkan Undang-Undang tahun 99, pemanfaatan hasil hutan kayu untuk kesejahteraan, saya kira Anda juga sudah memahami ya. Kemudian pemanfaatan hutan melalui mekanisme perizinan hak dan pengelolaan. Tapi tadi ada izin IUPHK, HA, HT gitu ya, ataupun HTI. Kemudian wajib melaksanakan PUH. PUH ini ditujukan untuk menjamin hak negara dan menjamin kelestarian hutan. Jadi tadi sudah disampaikan di awal, hak negara adalah PSDH dan DR dan kelestarian hutan, bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan rencana, dan rencana tadi tentu saja sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian adanya kegiatan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan PUH mulai dari perencanaan, penerbangan, pemanenan, pengangkutan atau peredaran dan pengolahan di industri dengan mekanisme pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi nanti PNBP berupa PSDH dan DR tadi. Seperti itu. Jadi ini kebijakan tentang pemanfaatan hutan. Kemudian pemanfaatan hutan bisa dilihat bahwa ketika alurnya pemanfaatannya sah sesuai dengan undang-undang tahun 941, Undang-Undang nomor 41 tahun 99 dan PP nomor 6 tahun 2007. Nah, kemudian ada pengendalian mengenai PUH. Ketika di PUH ini dia melakukan pelanggaran, maka akan ada sanksi administratif. Ketika tidak sah, maka akan ada penegakan hukum. Nah, gitu. Ini tentang pemanfaatan hutan. Kemudian untuk hutan hak, ada hak atas tanah itu ada pemilik lahan ke kelompok tani atau kelompok tani hutan ataupun FMU. Jadi pemanfaatan hutan ini dari hutan negara itu nanti bisa mampir dulu ke TPTKB atau tempat penyaluran terdaftar kayu bulat, baru ke industri primer atau bisa langsung itu ya, bisa dilihat alurnya. Kemudian hutan raya juga seperti itu, bisa langsung ke industri primer ataupun mampir dulu di TPK. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih sibuha tadi? Sibuha, kita akan lihat detailnya di sini. Itu sudah sampaikan di awal bahwa ada PUH tadi, ada penyatatan, dokumentasi, pelaporan, dilakukan secara official assessment dan manual. Kemudian ketergantungan pada aparat, terbatas jam kerja, ketidakpastian pelayanan, dan masalah pengendalian data. Jadi ketika PUH itu dilakukan offline, itu kan ada beberapa masalah. Yang pertama adalah ketergantungan pada aparat. Jadi ketika pejabatnya itu tidak
bisa hadir atau tidak bisa sesuai dengan jadwal, maka nanti akan terjadi penundaan RKT-nya, ada terjadi penundaan untuk pembayaran PSDHDR dan seterusnya. Kemudian terbatas jam kerja, jadi hanya sesuai jam kerja saja ketika itu dilakukan dengan offline. Kemudian ya pelayanannya menjadi tidak pasti, artinya karena mungkin satu instansi pemerintah itu melayani berbagai atau banyak izin usaha, maka kadang terjadi ketidakpastian pelayanan tadi. Artinya tidak bisa tidak bisa hari ini mengurus, tidak bisa langsung besok jadi, atau ya jadinya itu ya menunggu para pegawai atau para pejabat pemerintahan itu bisa mengesahkannya. Jadi di sini ada ketidakpastian pelayanan dan masalah pengendalian datanya itu karena bentuknya offline ya kan sangat sulit dikendalikan. Maka dari itu berpikir lebih praktisnya dan lebih efisien dibuatlah yang namanya SIBUH. PUH dengan self assessment dan elektronik. Artinya dia bisa di asesmen sendiri oleh perusahaan. Namun self assessment ini juga tidak semua perusahaan bisa melakukan ya. Pasti ada syarat-syaratnya supaya satu perusahaan bisa self assessment. Kemudian dilakukan secara elektronik. Artinya elektronik di sini adalah secara online. Ini bisa meningkatkan efektif dan efisien, bisa akurat dan akuntabel, artinya akuntabel bisa tercatat dan bisa dilacak ya. Kemudian sebagai alat identifikasi, kemudian ada identifikasi karena datanya di situ lengkap dalam satu sistem, dan untuk mencarinya pun lebih mudah karena itu bersifat online dan bersifat elektronik gitu ya. Kemudian kita bisa melihat di sini apa itu sebenarnya SIBUH. Kita melihat fungsinya adalah yang pertama informasi, data dan informasi untuk publik dan link dengan kementerian lain. Nah, itu bisa kita linkkan apa tadi yang di elektronika bisa kita linkkan. Kemudian untuk pengendalian yaitu monitoring dari pusat, balai ataupun dinas, dan interkoneksi antar sistem penegak hukum. Yang terakhir adalah pelayanan dengan transaksi penyimpanan data dan pelaporan. Jadi ini SIBUH ini berfungsi sebagai informasi, pengendalian, dan pelayanan. Nah, mengapa SIBUH ini dari sisi pemerintah membutuhkan data yang akurat dan tersedia secara real time, mendukung pengambilan keputusan, pengendalian efektif dan tepat sasaran, dan adanya reformasi birokrasi. Jadi dari sisi pemerintah itu membutuhkan data akurat dan yang secara real time. Jadi real time itu artinya secara memang sesuai dengan waktunya. Sekarang data kita buka sekarang ya datanya ya adalah data sekarang, bukan data yang beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu. Tidak. Kemudian dengan adanya data tersebut bisa dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat. Kemudian pengendalian efektif dan tepat sasaran. Jadi misalnya ada sesuatu yang bermasalah, itu bisa dikendalikan secara efektif dan tepat sasaran karena data yang akurat tadi. Juga karena untuk memenuhi juga sebagai reformasi birokrasi. Nah, sebagai dari masyarakat itu hak memperoleh informasi, data pemanfaatan hasil hutan, dan dana bagi hasil. Jadi ketika suatu perusahaan bekerja sama dengan masyarakat, itu dengan adanya SIBUH ini masyarakat bisa mengakses data tersebut karena secara online. Kemudian mereka bisa mendapatkan haknya karena tidak bisa ditipu ya, karena di sini ada data yang sudah
share, kemudian untuk bagi hasilnya bisa bisa lebih adil gitu. Kemudian untuk pelaku usaha, karena tadi ada berbagai masalah, mereka mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien dan dapat dilakukan dengan sederhana, mudah dan murah. Nah, tadi ada Sibu KH, dia bersifatnya online. Kemudian kepastian waktu dan biaya. Kepastian waktu dan biaya. Jadi kalau tadi di apa namanya di offline itu tidak pasti waktunya, nah, dengan online ini diharapkan bisa tepat waktu. Kemudian transparan dan akuntabel. Ini yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kemudian maka dari itu untuk memenuhi ketiga kepentingan dari pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, maka muncullah atau maka dibuatlah yang nama Cipuha. Sistem dengan sistem tunggal, validasi sistem dan ekspektasi regulasi. Ini dengan untuk menjawab itu semua, kepentingan itu semua, dibentuklah yang namanya Cipuha. Seperti itu. Kemudian jaringan Cipuha ini Anda bisa melihat di sini ada IUBHK Hutan Alam, IPK, IPPKH ataupun TA, kemudian ada IUBHK Hutan Tanaman, ada TPK Antara, ada Perhutani, gitu ya. Jadi ini adalah alurnya dari Cipuha. Anda bisa melihatnya ada jalur-jalurnya di sini dari IUBHK bisa langsung ke TPK Antara atau bisa langsung ke industri primer, kemudian bisa juga ke tempat penimbunan terdaftar kayu bulat, baru nanti ke industri primer, seperti itu. Begitu juga untuk IPK, IPPKH, atau TA, dan juga IUBHK-HT. Seperti itu. Kita bisa melihat di sini alurnya. Nah, di sini ada monitoring dan pengendalian, ada admin, di apa namanya di menu di buahnya ada helpdesk, kemudian operator BPHB dan operator Disud, dan juga itu interkoneksi dengan sistem informasi RPBBI dan juga Simponi Kemenkeu. Juga ini juga berhubungan dengan apa namanya sistem keuangan di Kementerian Keuangan, seperti itu. Ini dilakukan secara online. Nah, kita melihat sekarang mekanisme untuk Cipuhang di kayu hutan alam. Nah, yang sebenarnya tadi sudah disampaikan di awal ya. Kita melihat grafisnya seperti ini. Yang pertama, rencana produksi. Rencana produksi di sini. Rencana produksi itu dilakukan dengan melakukan cruising atau melakukan ITSP tadi. Memberikan barcode pada pohon dan mengkolek data pohon. Pohon ini yang nanti jenisnya apa, komersial apa tidak, gitu kan. Kemudian dari hasil cruising itu dibuat namanya elektronik LHC atau elektronik laporan hasil cruising. Laporan hasil ITSP tadi disampaikan dalam bentuk elektronik. Kemudian dari situ, dari LHC itu dibuat target RKT. Nah, kemudian dari RKT tadi, dari pembuatan RKT, kemudian kan muncul pohon-pohon yang layak untuk ditebang, yang bisa ditebang, pohon-pohon yang bisa ditebang, nomor pohon berapa saja, barcode-nya berapa saja, gitu ya. Nah, jadi itu di hasil TSP tadi, kemudian di LHC kan sudah ada barcode-nya. Nah, dari situ kita memilih pohon-pohon mana saja yang yang dilakukan penebangan, yang akan dilakukan penebangan, seperti itu kan. Nah, kemudian setelah rencana produksi, kemudian dilakukan penebangan tadi. Ya, tentunya penebangan itu disesuaikan dengan RKT tadi. Disesuaikan RKT dari data habis pohon yang ditebang. Disesuaikan dengan RKT ini.
Kemudian setelah dilakukan penebangan tadi, kemudian penyaratan, ditumpuk di TPK, barulah dilakukan pengukuran dan pengujian. Diukur dan diuji nanti sampai akhirnya ketemu volumenya, kubikasinya. Volume di setiap pohon yang diproduksi. Kemudian dari pengukuran dan pengujian ini nanti ada barcode per batang yang disampaikan tadi, ada barcode-nya per batang. Kemudian dari hasil barcode tadi dikolek datanya dan disimpan dalam buku ukur. Nah, di buku ukur ini. Kemudian dari buku ukur ini muncullah elektronik laporan hasil produksi, LHP. Kemudian dari LHP tersebut bisa dilakukan pengangkutan. Ada collecting data, ada kolek batang per sekali ngangkut, dan di situ ada elektronik SKSHK. Di sini ada SKSHK-nya. Jadi sekali angkutan itu nanti di SKSHK itu misalnya satu logging truck membawa 50 batang pohon. Nah, nanti di SKSHK ya harus menunjukkan 50 batang pohon itu dengan panjangnya berapa, volumenya berapa tiap batangnya, itu ada. Itu namanya SKSHK. Dan kemudian ada elektronik LMKB, laporan mutasi kayu bulat gitu ya. Dan di sini dari LHP ini kemudian masuk di SINPB atau Simponi. Nah, ini tadi Simponi tadi miliknya dari Kementerian Keuangan ya. Jadi LHP ini nanti kan ada dua, dibayar atau apa namanya, setelah ada LHP maka bisa dibayarkan BSDH, DR. Maka ini dari sini LHP ini berhubungan dengan apa namanya, Simponi tadi, Simponi dari Kementerian Keuangan. Nah, ini dilakukan kegiatan ini, pengukuran dan pengujian ini dilakukan di TPK Hutan, atau di TPN gitu ya. Kemudian setelah ini dilakukan semuanya, setelah LHP-nya jadi dan sudah mendapatkan apa namanya, sudah membayarkan BSDR, barulah kayu itu bisa diangkut. Bisa diangkut langsung ke industri primer ataupun ke TBK antara ataupun ke tempat penimbunan terdaftar kayu bulat. Gitu ya. Nah, di setiap simpul di sini, misalnya di TBK antara, ini nanti akan ada penerimaan, ada collecting batangnya berapa, dan juga ada collecting dokumennya. Jadi misalnya tadi 50 batang yang di logging terjadi ke TBK antara dokumen diri, dari TBK antara nanti diambil dokumennya apa yang SKSHK tadi, kemudian di collecting batangnya benar tidak isinya, diukur gitu kan. Nah, kemudian setelah di situ kan di unloading ya, ditata kembali, kemudian nanti akan ada angkutan lagi, ada collecting batang dan juga ada SKSHK lagi. Gitu. Jadi karena tadi prinsipnya dalam pengangkutan tadi, satu dokumen itu adalah satu kali angkutan, satu kali tujuan, maka ketika nanti di sini dibongkar, ya, di sini dibongkar, di TPK antara dibongkar, maka apa namanya, terus ingin diangkut lagi, maka akan ada dokumen baru lagi. Nah, setelah dari TPK ini langsung ke industri primer, dari industri primer ini dilakukan penerimaan atau collecting batang dan collect dokumen, batangnya itu benar tidak sesuai dengan benar tidak, jadi harus ada kesesuaian antara batang dan dokumen yang menyertainya, atau fisik dan dokumen yang menyertainya itu harus sama. Nah, ada pengangkutan kayu bulat dan pengangkutan batang juga ada SKSHK, ada pengolahan data,
ada data penggunaan kayu bulat dan data produksi KU, ini kayu olahan. Kemudian setelah dari sini kan ada kalau di studi primer ini kan dilakukan pengolahan ya. Maka nanti statusnya tidak kayu bulat lagi, kemudian menjadi kayu olahan. Ketika kayu olahan ini diangkut, maka akan ada pengangkutan kayu olahan dengan SKSKHK kayu olahan. Nah, kemudian ada elektronik LMKU. Ini kayu olahan. Nah, dari studi primer ya menuju ke konsumen. Nah, di sini ini kita bisa trace kembali nah, datanya. Ini ada panah ke atas. Ini kita bisa tarik kembali sampai dengan di rencana produksi sampai dengan di peta. Nah, maka tadi ada namanya keterlacakan, telacak balak tadi. Nah, ini adalah mekanisme untuk Cipuha kayu hutan alam. Kemudian ini Cipuha juga untuk kayu hutan tanaman. Nah, di sini ya mirip seperti apa yang dilakukan di hutan alam. Ya. Di sini ada cruising, ada LHC juga, ada rencana produksi, ada terkait volume RKT. Kemudian di sini kurji, pengukuran dan pengujian. Nah, di sini bedanya ada stapel meter karena untuk hutan tanaman biasanya mereka diameternya relatif kecil, jadi tidak bisa dilakukan pengukuran satu batang per batang, maka dilakukan pengukuran dengan stapel meter ataupun dengan timbangan ketika yang diunggulkan atau yang yang diprioritaskan adalah tonasenya. Kan? Untuk selanjutnya di sini sama seperti apa yang dilakukan di hutan alam. Gitu ya. Kemudian adalah untuk yang IPK atau IPKH dan HAT. Nah, di sini ada LHC online, LHC offline, dan ada yang online adalah rencana terbangnya. Dari perencanaan di sini produksinya dilakukan offline, ada buku ukur dan LHP. Nah, yang online adalah rekap LHP-nya. Kemudian dilakukan pengangkutan dengan SKSK atau DKP daftar kayu bulat dengan ID barcode per batang, ya, diangkut, kemudian diterima oleh industri ataupun oleh konsumen dengan adanya SKSKHK, ada di BKB dengan dan ID barcode per batang. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa ada aplikasi collecting data Android mulai dari kegiatan pengangkutan. Nah, baik, ini ilustrasi dari kegiatan PUH, kenapa PUH itu penting dan kenapa harus ada SIPU HH, ya, dan kenapa harus ada lacak balak tadi. Nah, harap Anda bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan malu bertanya ya. Kemudian nanti ketika sudah ada pertanyaan akan kami jawab. Baik nanti secara langsung ataupun kita bisa membuatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda tanyakan. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.